Kita pemirsa kembali ke kasus di Jawa Timur, kasus mutilasi yang mana 2 tersangka sudah diamankan oleh Polda Jawa Timur. Keputusan ini diambil untuk mempermudah proses penyidikan. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai motif pelaku sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Selamat sore Pak Frans. Selamat sore Adisa, selamat sore News TV. Baik Pak Frans, sejauh ini hasil penyelidikan seperti apa? Apakah memang motifnya seperti yang beredar di media soal asmara itu Pak? Ya, hubungan yang bersangkutan kan dari awal kita sudah menduga bahwa antara korban dengan pelaku ini pasti ada hubungan minimal saling mengenal lah. Dan terbukti bahwa yang bersangkutan dengan korban ini sudah mengenal cukup lama ya. Artinya bahwa memang yang bersangkutan yaitu pelaku AS ini dengan AS terutama. AS ini adalah hubungan yang memiliki spesifikasi hubungan orientasi yang berbeda dengan yang lainnya. Dan Baik. AS ini adalah pernah melakukan hal yang sama dengan yang bersangkutan kurang lebih sudah 4 kali dengan ini. Dan ini yang keempat, tetapi yang keempat ini biasanya umumnya yang bersangkutan AS selalu memberikan ya kompensasi daripada hubungan yang dilakukan antara korban dengan AS. Tapi kompensasi yang keempat ini ternyata tidak dilakukan oleh AS sehingga menimbulkan kemarahan daripada almarhum. Dan itu membuat hal yang menjadikan segala sesuatu akhirnya berubah menjadi pembunuhan. Dikarenakan AP teman daripada AS ini melarang daripada almarhum untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memaki dan teriak-teriak pada malam pada pukul 22.30 karena dianggap sudah malam. Baik, jadi intinya yang ingin Anda katakan adalah ada unsur perencanaan yang terungkap dalam modus pelaku membunuh korban, Pak. 340 dan 338 ya. Kita subsidiarkan di 338 dengan 365 ayat 3 ini dikarenakan yang bersangkutan ini telah memakai uang daripada almarhum setelah meninggal. Uang yang ada di sakunya itu sejumlah 600.000 dibagi ya antara AP dan AS. Nah, hal ini yang kita gali terus di mana unsur perencanaannya. Sebab yang menjadi pertanyaan kita, kalau tidak ada unsur hal yang tiba-tiba terjadi, mengapa sepeda motor justru ada di rumah daripada tersangka? Ini pertanyaan kita yang besar, bukan karena spontanitas, tetapi ada unsur yang menguasai daripada milik daripada almarhum. Tetapi yang kami dapatkan memang hubungan ini sudah terjalin sudah cukup lama ya antara pelaku dan yang namanya korban almarhum Budi Hartanto. Nah ini yang keempat kalinya yang bersangkutan melakukan hubungan yang saya katakan tadi. Baik, jadi memang mereka, mohon maaf Pak, hanya bertemu atau berhubungan 4 kali saja, bukan hubungan asmara secara jangka panjang gitu Pak? Tidak ya, saksi juga yang kita periksa 12 juga mengatakan seperti itu. Bahwa Budi Hartanto ini memiliki kawan dengan orientasi spesifikasi yang sama. Nah ini dilakukan juga kepada banyak orang. Nah kita melihat bahwa ada sesuatu yang harus kita gali dari penyidikan ini. Penyidikan ini awalnya kan buram. Nah kita berpatokan kepada itu saja. Setelah kita menghilangkan beberapa kemungkinan, antara lain kemungkinan ekonomi, perampokan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mendalami dan ternyata memang benar hubungan inilah yang akhirnya kita dapatkan bahwa yang bersangkutan melakukannya dengan yang lain, yaitu AS ini dilakukan di rumah kopi di Jalan Surya itu ya, Blitar Kabupaten. Setelah lebih dahulu
korban ini diminta oleh pelaku untuk datang ke warung kopi itu seperti hal sebelum-sebelumnya untuk melakukan hubungan yang saya katakan tadi. Nah, hubungan ini akhirnya berujung pada petaka, manakala ternyata AS tidak memiliki sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada korban. Ketika seperti biasa dan umumnya korban setelah melayani itu umumnya diberikan kompensasi, dan kompensasi yang tidak dipenuhi oleh AS. Nah, inilah yang terjadi. AS kemudian AJ kemudian naik pitam, kemudian korban naik pitam setelah dilarang oleh AP ya, kawan daripada AS ini, untuk tidak berteriak-teriak pada malam hari itu. Dan terjadi pemukulan di situ, pemukulan oleh almarhum kepada AP, dan AP membalas. Almarhum mengambil senjata tajam yang biasa digunakan untuk kepentingan warung tersebut, warung AS ya, warung kopi AS. Dan ternyata AP ini membalikkan keadaan dan menangkis dan merebut senjata tajam itu, dan malah membunuh dengan senjata tajam itu. Nah, kenapa pertanyaannya dimaksud? Kenapa ini kok dimutilasi? Nah, koper yang ada pada saat itu ternyata tidak cukup untuk memasukkan bagian tubuh korban secara keseluruhan. Jadi ada salah satu bagian tubuh yang dimutilasi untuk dapatnya diangkut dengan mudah sehingga dibuang pada tempat di mana ditemukan, yaitu di bawah jembatan di Blitar Kota, yang sebelumnya bahwa kepala ini dihanyutkan di sungai ya, di Blitar Kabupaten. Dan kita menemukannya ini, dan akhirnya secara keseluruhan kita menyatakan bahwa tinggal rekonstruksi lagi, kita akan menemukan apakah ini direncanakan apa tidak. Walau maaf, terhadap barang itu 365 ayat 3. Tetapi kita tetap terus menggalinya untuk kita tuntaskan pada rekonstruksi berikutnya lagi. Pak Frans, terungkap juga bahwa salah seorang dari pelaku ataupun tersangka merupakan pengguna narkoba jenis sabu. Bagaimana jelasnya ini, Pak? Pelaku ini si AP ya, kawan daripada AS ini, yang melarang korban untuk berteriak-teriak di tempat itu pada malam harinya, memang sering menggunakan ya itu pulang ya. Dan melakukan pekerjaannya. Nah, kebetulan malam hari itu dia baru pulang kerja dan melarang almarhum berteriak-teriak dikarenakan kompensasi uang tadi. Nah, itu kita benarkan dari hasil pemeriksaan urin kepada yang bersangkutan dan juga hasil cross-check darahnya. Kita temukan bahwa yang bersangkutan menggunakan salah satu jenis narkoba yang ditemukan pada darahnya. Ini kita dapatkan setelah hasil pemeriksaan secara laboratorium.